Selamat bertemu kembali dengan Ibu Hasuti. Kita kali ini akan belajar tentang listrik dinamis kelas 9 SMP. Kami dari SMP Saperius 1 Jambi bersama saya Ibu Hasuti Wibowo. Listrik dinamis, materi IPA kelas 9 SMP Saperius 1 Jambi, semester 1. Kita akan belajar mulai dari kompetensi dasarnya, materi yang termasuk ke dalam listrik dinamis, lalu kegiatannya, dan proyek listrik dinamis. KD kita kali ini 3.5, 4.5. 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi, daya listrik, dan sumber energi. Berikut sumber energi listrik alternatif. 4.5 menyajikan hasil rancangan. Tujuannya menjelaskan konsep arus listrik dan beda potensial listrik, membuat rangkaian listrik. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu pengantar persatuan waktu. Maka I sama dengan Q per T. Arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke rendah, sedangkan arah elektron mengalir dari rendah ke tinggi. Maka selama elektron mengalir dalam penghantar, terjadilah arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat diukur dengan ampere meter. Pemakaiannya disusun secara seri, seperti pada tayangan ini. Saklar merupakan alat untuk menyambung dan memutus aliran arus listrik. Saklar bekerja menggunakan konsep listrik statis. Arus listrik di rumah kalian, juga di rumah ibu, menggunakan arus listrik bolak-balik karena kita berasal dari PLN. Nah, untuk melindunginya kita menggunakan sekring. Sekring merupakan alat untuk membatasi kuat arus listrik maksimum yang mengalir. Sekring akan terbakar, maka kuat arus listrik akan terputus bila kita menggunakan daya tidak sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Beda potensial merupakan syarat untuk terjadinya arus listrik. Beda potensial merupakan energi yang mengalir setiap muatan listrik dari satu titik yang lain pada suatu kawat pengantar. Maka P sama dengan W per Q. Alat untuk mengukurnya adalah voltmeter. Voltmeter digunakan dipasangnya secara paralel seperti tayangan ini. Hukum Ohm membantu kita dalam menghitung kuat arus, menghitung hambatan. Hukum Ohm menyatakan beda potensial sebanding dengan kuat arus dan hambatannya, atau kuat arus sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Alat untuk mengukur hambatan adalah ohmmeter. Jenis rangkaian listrik pada tayangan ini ada seri, ada paralel, dan ada campuran. Kalau misalnya dengan jumlah baterai yang sama, dengan jumlah lampu yang sama, disusun seri dan paralel, maka hambatan pada penyusunan seri lebih besar daripada hambatan total pada penyusunan paralel, sehingga lampunya menyala berbeda. Kalau paralel lebih terang daripada seri. Nah, kawan kalian juga melakukan kegiatan ini, menyusun lampu dengan sumber arus searah baterai
secara seri dan secara paralel. Secara seri dengan 2 lampu, secara paralel dengan 2 lampu. Bisa kalian lihat bedanya. Nah, mengapa hambatan pada listrik yang dipasang seri berbeda dengan hambatan pada lampu yang dipasang paralel? Nah, karena hambatan totalnya pada yang rangkaian seri dijumlahkan seluruhnya, sedangkan pada rangkaian paralel 1/R1 ditambah 1/R2, begitu seterusnya. Pada tayangan ini dilihat kalau kuat arus sebelum percabangan itu sama dengan kuat arus sesudah percabangan. Ini kita kenal dengan hukum Kirchhoff. Pada tayangan ini kita lihat dengan menggunakan hukum Ohm kita bisa menghitung kuat arus rangkaian tegangan jepit. Tegangan jepit VAB, maka berasal dari kuat arus rangkaian dikalikan dengan hambatan di A antara B. Soal berikutnya, pada rangkaian campuran, kalian cari dulu hambatan pada paralel, lalu jumlahkan dengan seri. Didapatlah R total, lalu kita dapatkan I rangkaian. Sumber arus ada yang merupakan sumber arus untuk arus searah, ada yang 2 arah. Kalau yang searah itu yang sehari-hari kita kenal, ada baterai, ada aki. Kalau yang 2 arah, listrik di rumah kalian. Nah, sumber arus searah ada yang termasuk elemen primer, ada yang termasuk elemen sekunder. Elemen primer antaralah elemen volta. Nah, dengan adanya beda potensial, maka elemen volta dapat dijadikan sumber arus sampai beda potensial itu habis atau tidak ada lagi beda potensial. Lain halnya dengan elemen sekunder. Beda potensial dapat ditimbulkan kembali melalui pengisian kembali. Kita kenal alatnya itu adalah aki. Gaya gerak listrik atau GGL merupakan beda potensial antara kutub-kutub elemen sebelum mengalirkan arus listrik. Sedangkan beda potensial yang ditimbulkan adalah V atau E. Beda potensial antara kutub-kutub elemen itu merupakan tegangan jepit. Nah, ini produknya kita dengarkan. Hari saya akan menunjukkan proyek miniatur rumah pohon dan juga rangkaian listrik secara seri dan paralel. Yang ini merupakan rangkaian listrik secara seri, sedangkan yang ini merupakan rangkaian listrik secara paralel. Nah, jadi kawan kalian dengan menggunakan sumber arus yang sama, menggunakan rangkaian campuran pada bentuk miniatur, ada rumah pohon, ada rumah mini, ada juga produk yang lainnya. Bagus kan? Latihan kita juga penyelesaiannya menggunakan hukum Ohm. Ya, terima kasih. Sampai di sini. Semangat ya. Salam sehat.